ini kita sama-sama mengerti tentang maksud dan rencana Tuhan. Rencana Tuhan indah pada waktunya. Tapi saya mau sampaikan kepada generasi bahkan gereja Tuhan, akhir-akhir ini kasih semakin hilang dan orang sudah tidak mau mengerjakan keselamatan. Akhir-akhir ini, inilah akhir di mana kita harus membutuhkan Kristus. Kita harus berlari mengejar apa yang Tuhan mau. Ini adalah waktu-waktu yang terakhir. Anak umur 7 tahun itu dia datang menangis depan ketika kami mengundang generasi untuk didoakan. Karena musik bunyi saya taruh telinga sampai dekat, saya tanya, apa yang kau butuhkan dari Tuhan supaya kakak akan doakan. Anak itu menangis dan dia katakan, hari ini kakak, saya mau datang kepada Tuhan karena orang tua saya sering kali melihat mereka bentak, baku marah dan lain sebagainya. Anak kecil ini membawa persoalan dari rumah tangga mereka untuk harus datang kepada Tuhan. Saya percaya menjalankan kesamaan ini banyak orang akan membutuhkan Kristus, banyak orang akan membutuhkan Tuhan. Ketika saudara keluar dari pintu rumah datang ke tempat ini, Roh Kudus menggerakkan hati saudara untuk mengerjakan keselamatan. Karena waktu ini adalah waktu yang terakhir. Surat Yohanes mengatakan, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Seperti yang telah kamu dengar, Antikristus akan datang. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar waktu yang terakhir. Baik, puji Tuhan. Kita akan melihat kebenaran firman Tuhan dalam Injil Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-12. Kalau kita sudah buka ayatnya, katakan amin. Ya, kita bangkit berdiri. Jemaat baca dalam hitungan yang ketiga dan saya akan membacakan ayat ini. Kembali lagi, kita berdiri bersama-sama. Injil Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-12 dalam hitungan yang ketiga. Jemaat Tuhan membacakan ayat ini dan saya akan membacakan ayat ini yang berulang kali. 1, 2, 3. Haleluya, persilakan dulu. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Hari ini saya ingin membawa saudara kita bersama-sama percaya dalam namanya. Apa yang ada di dalam namanya? Saudara, kalau di balik papan ada satu hamba Tuhan namanya Pastor Andi Simon. Pastor Andi Simon ini dia menginterpretasikan kuasa Tuhan dengan nama Yesus. Tetapi dia pakai bahasa Inggris, in Jesus name. Pastor Andi Simon dia pakai bahasa Inggris, in Jesus name. Sehingga kuasa Tuhan itu terjadi. Banyak orang lumpuh disembuhkan, orang buta melihat, orang tuli mendengar, bahkan yang sakit pun mengalami kesembuhan karena dia pakai nama in Jesus name. Banyak ibu-ibu aji, banyak orang-orang muslim yang orang bilang begini, kami sudah keliling semua dukun-dukun yang ada di Kota Jawa. Anak kami ini sudah sakit selama 9 bulan tidak pernah jalan. Tapi kami datang kemari cari Pastor Andi Simon. Katanya dia itu dukun in Jesus name. Kami cari Pastor Andi Simon karena Pastor Andi Simon itu dia adalah dukun in Jesus name. Saudara, pagi hari ini saya akan berbicara tentang in Jesus name. Apa itu in Jesus name? In itu bahasa Inggris bilang di dalam, atau bahasa Inggris bilang inside. In Jesus berarti di dalam Yesus. Kalau bahasa Inggris bilang name berarti nama. In Jesus name berarti di dalam nama Yesus. Ada apa di dalam nama Yesus? Mari kita selidiki ke dalam. Iya. Kalau kita usir setan, ya contoh macam seperti Bapak Sion, iya Hermambo, Hermambo jalan, jadi ya supaya kita sama-sama bisa melihat arti dari nama Yesus dengan Hermambo.
Kalau saudara mengusir setan, waktu saudara kaget setan berdiri, saudara melihat dengan mata jasmani, lalu saudara usir di dalam nama air mambo. Di dalam nama air mambo. Di dalam nama air mambo. Setan akan bilang, oh orang ini bikin barang apa ini? Saudara usir bahwa setan perhatikan. Tapi kalau saudara usir setan di dalam nama Yesus, berarti setan itu akan lari dan terbiri-biri. Siapa di sini yang sudah pernah usir setan? Coba angkat tangan. Berapa hari belakangan ini? Bapak Gembala dengan kakak sekdes kita sama-sama usir setan. Siapa yang pernah usir setan di rumah? Yang pernah usir roh jahat, ada kan tidak angkat tangan? Masa cuma satu, berarti yang lain punya pistol tapi tidak tahu dipergunakan. Wah, kalau satu orang saja yang usir setan, berarti yang lain tidak pernah gunakan dia punya pistol. Waktu Anda kaget ular atau Anda kaget sesuatu di depan mata, mungkin terjadi kecelakaan. Dan kemarin saya dengan Reno sementara lain kita firman sampai di Maswa. Ada dua orang yang pakai motor sementara kecepatan tinggi. Orang tua mabuk bercerita, tidak lihat ke depan sambil lari begini. Untung ojek yang di depan langsung say. Reno bilang, darah Yesus hancurkan dalam perjalanan. Saya langsung bilang, Tuhan. Reno mendemonstrasikan kuasa Tuhan sehingga tidak terjadi kecelakaan di depan mata. Anda harus gunakan pistol Anda. Kalau Anda mempunyai pistol tapi tidak ada peluru, hari ini Anda dijebak dengan kuasa setan. Firman Tuhan mengatakan dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa. Kalau kita menerima dia, kita diberi kuasa. Saudara dan saya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Hari ini banyak orang tahu tentang nama Yesus. Banyak orang tahu, itu Yesus, dia lahir di Bethlehem. Tetapi mereka tidak memiliki pribadi Yesus di dalam hati mereka. Mereka tidak pernah mengimpartasikan apa yang Tuhan berikan kepada mereka. Hari ini, kalau saudara di rumah, saudara melihat sesuatu yang terjadi di rumah, mungkin ketika ada tanda-tanda di mana saudara waktu pasang kompor, langsung terjadi letusan, mungkin terjadi mungkin sumbu dari dia punya tiang pipa ke bawah ada jelas sehingga api langsung menyala ke badan, langsung meledak. Apa yang saudara bingung? Mungkin saudara panggil bapak kan, yeay bapak. Atau mungkin saudara panggil apa? Wah, kalau semua pistol berarti ada peluru, kita dapat tembak rame-rame ini. Waktu terjadi letusan, saudara berdarah Yesus hancurkan. Ada malaikat Tuhan, ada orang-orang kepercayaan Tuhan dari surga yang ada di tempat itu, sehingga tidak terjadi kebakaran di rumah. Satu rumah yang ada di Obyek Pantai, kemarin saya dengan Reno lari, saya lihat bapak susah kan. Saya bilang, Reno ini kemarin terlalu dinamiri buat bapak, dan Reno bilang, rumah di laut SMP itu SD itu terbakar. Lu bilang itu sudah luar biasa. Ini saudara mengimpartasikan kuasa Tuhan. Beberapa bulan belakangan, hampir gereja kita ini terjadi kebakaran, tapi ada orang yang mendemonstrasikan kuasa Tuhan. Memegang setan bilang, darah Yesus hancurkan. Itu kita punya meteran sudah terbakar. Kita harus bisa mengimpartasikan kuasa Tuhan. Jadi di dalam nama Yesus, ketika saya dan saudara mendemonstrasikan kuasa Tuhan di dalam nama Yesus, di sana ada hal-hal yang luar biasa yang Tuhan baru berkati. Markus pasal 1 ayatnya yang ke-39, lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir-usir setan. Ini Tuhan pergi, Tuhan melakukan penginjilan.
Tuhan melakukan visi misinya. Dia mengajar, dia menginjil, dan dia mengusir setan. Waktu saya bersama-sama dengan kakak sekdes, dengan pewakil gembala, kami usir setan di situ, di pertengahan di Bapak de Road di sini. Waktu kami usir setan, di sana kami berjumpa dengan hal-hal yang memang sudah bisa menjadi tradisi orang Biak. Waktu ada perempuan dia mengalami kerasukan dan dia bergerak, itu Bapak de dengan Ipar Jopari mereka jepit sampai tidak ada celah. Dia merontak ke sebelah. Bapak de bilang, "Nangku bikin apa?" Ipar Jopari klaim di kaki. Saya waktu masuk di dalam saya waktu dia Ipar Birino bilang, "Aduh, adik mau naik ke atas." Dengan Ipar Birino dia bilang, "Adik mau naik ke atas supaya bisa doakan, supaya setan yang bekerja itu mungkin bisa ini." Waktu saya masuk di atas, mereka sementara dalam kondisi pelukan di perempuan dia. Saya masuk, saya bingung mulai dari mana. Saudara bayangkan, kita punya senjata, ada peluru, tapi kadang kita bingung, kita hilang akal. Waktu masuk, wah ini bagaimana ini? Terpaksa saya juga ikut tahan. Waktu saya tahan, saudara lihat ini ada berapa bercak ini sudah sembuh ini kuku-kuku. Saya bilang, "Oh, iblis kau tunggu Saya akan panggil sapu pasukan." Saya lari itu saudara jam 1:30. Saya lari itu langsung pergi ke mobil saya toki. Reno, kakak perempuan dia langsung bangun. "Kenapa? Ada Reno?" Kakak saya tahu kenapa? Itu ada perempuan sana dikerasukan setan itu tidak bisa. Itu sudah tempat majelis orang berdoa tapi tidak bisa. Tapi saya kemarin sama kakak Tobi pujian dulu. Karena kakak Rogi bilang kalau puji-pujian itu setan dikeluar. Jadi coba adik gerekan adik punya tim dulu. Saya kasih Toki Reno bilang begini, "Toki Bunda Milda, atau Mama Menteng ada kan tidak? Mama Menteng mungkin di rumah ujung." Terpaksa karena waktu mendesak kita Toki minta lagi, kita tidur. Saya bilang sudah, Toki Bapak Wakil Gembala. Sekarang kita pergi. Saya kasih tahu, kita datang langsung kita masuk, kita waktu buka pintu kita masuk ke dalam. Bapak Ade dengan perjumpaan sementara tahan adik perempuan. Wah, kita ini mulai dari mana? Bapak Wakil Gembala lihat saya, kakak sekdes juga lihat saya. Saya dengerin waktu lihat muka, sudah kita rada jadi langsung puji-pujian jalan saja. Puji-pujian jalan, langsung doa pengampunan, langsung doa peperangan. Waktu doa peperangan kita usir setan, saudara. Kita mengimpartasikan kuasa Tuhan dengan nama Yesus dan penuh dengan kuasa. Di dalam nama Yesus pergi, di dalam nama Yesus pergi dari tubuh ini. Tubuh ini bukan milikmu, dalam nama Yesus pergi. Tapi waktu saudara mengusir setan, saya mau sampaikan, kalau saudara berjalan dengan iman di tempat di mana saudara mengusir setan, harus ada orang-orang yang di situ yang mereka beriman bersama-sama. Tapi ketika ada satu atau dua orang yang membuka celah, iblis tetap bertahan. Iblis ini pindah-pindah. Entar dari sini dia pindah ke situ. Saudara usir di situ, yang ini buka celah dia pindah ke sini, yang ini buka celah dia pindah ke sana. Di dalam alam roh juga seperti begitu. Saya tidur di kasur di atas palukan. Dalam sementara ketiduran saya melihat ada cahaya putih yang lewat di atas palukan seperti begini. Dalam memori saya lihat ini apa? Mau bangun sudah tidak bisa. Saya bilang, "Oh, ini mungkin malaikat yang datang menyampaikan pesan kan?" Waktu saya itu begitu lewat, tiba-tiba saya itu gelap. Saya kaget, mau bangun sudah tidak bisa. Cahaya itu mulai turun dan seperti awan gumpal dia putar sampai sudah dekat di saya. Saya rasa badan ini sudah mau terangkat begini. Saya langsung kasih lemas badan. Saya siap-siap kencang-kencang untuk saya harus menginterpretasikan kuasa Tuhan. Saya begitu cahaya kegelapan itu mulai turun, langsung saya mentingin dalam nama Yesus. Waktu saya tinggi dalam nama Yesus, saya kaget kamu saya lihat langsung
tentara punya itu. Dan sementara itu begini, saya waktu thinking roh itu keluar, dia tidak lari kemana-mana. Roh itu keluar langsung lari ke Reno. Saya lihat kalau dia langsung Reno. Saya langsung yang sampaikan ke kaki, Reno. Terus saya terangkat bagaimana? Saya kan berusaha roh saya lagi berjalan ke situ. Roh itu mau kerja. Hari ini kita percaya apa itu arti in Jesus name atau di dalam nama Yesus. Saudara jalan dengan nama Yesus, sana ada perubahan. Anak kecil akan diberikan kuasa, orang tua atau nenek dan nenek semua akan diberikan kuasa. Di sini teman-teman berkata, tetapi semua orang itu bukan satu orang pendeta atau majelis atau penatuan saja, penatuan. Tidak. Tapi semua diberikan mandat untuk mempunyai kuasa untuk mengusir setan. Ketika Yesus pergi, dia berjalan, dia memberitakan Injil. Banyak orang mengalami kerasukan setan. Dia mengimpartasikan kuasa. Sebenarnya Yesus itu anak Allah dan Yesus itu mempunyai kuasa. Tapi Yesus tunjukkan jalan untuk saya dan saudara. Yesus tidak perlu berpuasa selama 40 hari di padang gurun karena dia hanya bilang saja, Bapak kasih kuasa untuk saya mengimpartasikan di bumi ini. Tapi tidak, Yesus buat teladan ini supaya saya dengan saudara ikut teladan ini sehingga kita tahu dia punya cara-cara. Kalau kita mempunyai pistol senjata, ada peluru, tapi kita tidak tahu cara menggunakannya, kita akan mengalami kehilangan. Saudara tahu, ketika saya mulai percaya dengan nama Yesus, saya tidak menetap di kampung Marau. Nama Yesus ini akan membawa saudara kemana saja. Nama Yesus ini akan membuka pintu-pintu berkat. Nama Yesus ini akan membawa saudara untuk melihat kemuliaan yang luar biasa. Nama Yesus ini akan mencukupi kebutuhan rumah tangga kita. Nama Yesus ini ketika saudara diberkati dengan nama Yesus, usaha yang saudara buat akan berhasil karena saudara bangun dengan nama Yesus. Nama Yesus ini saja ketika saudara memiliki nama Yesus ini, saudara tidak tinggal di kampung Marau, tapi saudara akan melangkah dari kota ke kota seperti Yesus menjalankan misi-misinya. Dan nama Yesus adalah nama yang luar biasa. Hari ini, kalau saya dan saudara dimeteraikan dengan nama Yesus, berkat-berkat Tuhan akan mengalir di rumah tangga kita. Berkat-berkat Tuhan akan datang berbondong-bondong untuk saya dan saudara. Tapi banyak orang tidak tahu untuk bagaimana mengerjakan sesuatu dengan nama Yesus. Anda bayangkan tidur malam saja lupa berdoa, bangun pagi pun tidak pernah ada penyembahan. Tetapi ketika kita bangun pagi dengan doa, kita tidur dengan doa, kita minta segala sesuatu dengan doa, saudara akan diberkati Tuhan dan pintu-pintu berkat itu akan terbuka. Saya bilang Reno, kalau tes besok sampai tanggal 10 kasih informasi bahwa nama keluar, aku berangkat ke Bandung. Karena Tuhan akan buka pintu-pintu berkat untuk orang yang respon tentang kasih Tuhan. Orang-orang yang respon tentang kasih Tuhan itu mereka yang sorry pekerjaan Tuhan di akhir zaman ini, sehingga mereka juga mempunyai bagian untuk ada dalam kerajaan surga. Tapi hari ini kalau kita mempunyai sesuatu yang luar biasa, kita diberkati Tuhan, tetapi kita lupa untuk membantu pekerjaan Tuhan di zaman ini. Saya mau kasih tahu untuk saudara, Tuhan akan mempertanyakan saya dan saudara. Saudara bayangkan, kemarin kita berbincang-bincang sementara makan, Reno katakan, Bapak deh, saya mau kasih tahu ke Bapak deh, banyak orang kaya di bumi ini, orang memiliki segala sesuatu, tetapi untuk masuk surga itu tidak gampang. Ya, kita tidak bisa bayar dengan mobil, kita tidak bisa bayar dengan motor, kita tidak bisa bayar dengan uang kita sebanyak mungkin. Mungkin kita punya CV, PT atau perusahaan, kita orang kaya, tapi untuk meraih kekayaan itu sangat susah. Saudara tidak bisa berikan uang sama Tuhan kalau saudara masuk surga.
saya mau kasih tahu, orang miskin, orang kaya sama-sama berjuang untuk cari kekekalan. Kalau kita miskin, kalau kita mau bikin diri kita boleh, kita mampu dan lain sebagainya, kita tidak menyalahkan Tuhan. Kita miskin, kalau kita masuk neraka, kita rugi betul. Hari ini kalau kita susah di bumi, baru kita mati masuk neraka lagi, waktu kita kehilangan. Tapi hari ini kalau kita mempunyai kekurangan yang besar, kita menaruh harapan kita kepada Kristus, kepada Tuhan, hari ini kita akan memiliki kekekalan itu, saudara. Karena kekekalan itu bukan hal-hal yang biasa. Apa itu in Jesus name? Saudara, ketika saudara jalan dengan nama Yesus, orang itu mengalami sakit tayang atau mengalami kerasukan, saudara bilang, wah, saudara yakin bahwa saudara punya pistol itu ada peluru. Ketika saudara menginterpretasikan kuasa Tuhan, jangan ragu-ragu. Oh, iblis punya lingkar orang ini punya kaki sampai kaki ini miring nih. Sudah berapa lama ini? Ini sudah hampir 1 tahun lebih. Saudara langsung menginterpretasikan, jangan ragu untuk mengusir apa yang ada. Apa yang terjadi pada orang itu sehingga kaki itu miring. Saudara tinggal kerjakan, karena saya dan saudara itu alat. Ketika kita kerjakan, Tuhan tidak mau untuk namanya dipermalukan. Pasti ada mujizat. Tapi saudara lakukan dengan iman. Dalam nama Yesus keluar. Keluar dalam nama Yesus keluar. Dengan iman, perkataan saudara-saudara percaya bahwa ada Tuhan yang bekerja di situ. Itu baru saudara bisa melihat mujizat. Ketika mujizat itu nyata, iman saudara mulai naik. Wah, berarti benar di dalam saya ada kuasa Tuhan. Sehingga orang mulai lihat, oh, Hermanmu itu bisa usir setan, Randy itu bisa usir setan. Waktu Randy menginterpretasikan kuasa Tuhan yang mengusir setan, di situ ada orang yang ambil video, dorong upload di YouTube begini, orang bilang begini, mama, ada satu di Marau tapi dia bisa usir setan. Sebenarnya di Kota Biak sana, daerah kota tuh ada pendeta di sana. Tapi kenapa orang lari di sana kemarin? Saudara bayangkan. Kalau saudara lewat di jalur ini sampai ke sebelah, di Paguru Irana di sebelah tuh biasanya ada mobil-mobil bos atau ada mobil-mobil di sana. Mobil-mobil itu bikin apa di situ? Tuh cari Yesus. Dari sana tuh cari ke Biak Timur sini. Tuh cari dukun in Jesus name. Orang dari Palangkaraya, orang dari Jakarta, orang dari Sumatera, orang dari Aceh, bahkan orang dari Manado pergi ke Balikpapan. Orang ke sana, orang katakan, kami datang ke tempat ini, kami cari dukun in Jesus name. Pastor Raja Simon katakan, wah, di Jakarta sana ada pendeta. Pendeta yang di sana sama seperti pendeta yang ada di sini. Kamu pergi ke pendeta di sana bilang, wah, kami sudah pergi tapi tidak bisa. Terpaksa kami harus bawa ke dukun in Jesus name. Ibu-ibu aja itu langsung bersaksi, Pak, saya ini sudah hampir 2 tahun lebih. Saya mau duduk begini tidak bisa. Saya jalan begini saja. Oh, sini. Ibu punya tulang belakang yang tidak bisa bergerak. Iya Pak, saya mau duduk begini sudah tidak bisa. Pastor dia mulai pegang. Dengan penuh keyakinan tangannya mulai bergerak. Saudara tahu, dia hanya tahu mengerjakan. Dia percaya tangan Tuhan itu yang tersembunyi yang akan bekerja untuk mendatangkan kesembuhan. Dia mulai pegang pelan-pelan, maksudnya berpukul di tulang belakang. In Jesus name. Waktu dia memukul tulang belakang dari ibu tersebut, saudara, ibu itu langsung sudah bisa. Wah, puji Tuhan. Wah, terima kasih untuk in Jesus name. Saudara bayangkan. Tapi tadi saya tanya, siapa pernah usir setan? Kita sama-sama bahulia muka, tidak ada yang angkat tangan. Kita mempunyai pistol, tetapi kita tidak mempunyai peluru. Saudara mempunyai senjata, tapi saudara tidak mempunyai peluru. Saudara mempunyai peluru dengan pistol, tapi saudara tidak tahu cara kokangnya di mana. Bisa-bisa kita balik ke belakang, langsung kita genas sendiri. Kita sudah tahu ini lubang senjata.
balik lagi kita buka mata sasaran. In Jesus name, atau di dalam nama Yesus, Tuhan tidak terbatas antara ruang dan waktu. Hari ini kalau Tuhan buat mujizat di Afrika, orang mati bangkit, di kota Biak juga Tuhan bisa buat mujizat. Asal percaya dengan saudara, kita mempunyai harapan penuh, menaruh seluruh harapan kita di dalam tangan Tuhan, menaruh harapan kita kepada nama Yesus, menaruh harapan kita kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Saudara, berkat Tuhan tidak akan pernah terserat. Air itu tidak akan tampun, tapi air itu mengalir. Apa yang saudara butuhkan hari ini akan dijawab Tuhan. Kemarin saya dapat telepon Bapak Pendeta Muhammad Alidin bin Saidul Abidin dari Sumatera. Dia berangkat di Jakarta. Dia telepon saya, Apri, ada KKR di Balikpapan, KKR 2 malam. Apri siap. Malam pertama Bapak khotbah, malam kedua Apri yang khotbah. Bapak sudah telepon semua gembala, bahkan semua yang ada di situ sudah siapkan semua. Jadi tinggal turun 1 hari ke depan, siapkan diri langsung. Bapak pelayanan malam terakhir, Apri pelayanan. Tidak ada uang sama sekali, saudara. Saya tidak punya uang untuk berangkat. Saya bilang kalau Tuhan berperkara saya harus pergi. Iya. Tapi ada telepon lagi. Telepon dari Jakarta katakan, Apri harus naik ke atas karena nanti malam terakhir Apri yang melayani. Saudara bayangkan, telepon dari Balikpapan, telepon dari Biak Barat. Saya ini punya apa? Orang kampung tahu saya Aprianto yang tinggal di kampung. Dulu cuma taman SMA saja tinggal di kampung. Pekerjaan itu kalau saya pergi di mana saya pergi ikut pikul kayu. Charles ada di Bundaran, saudara tahu saya. Tapi saya mulai mengandalkan nama Yesus yang penuh dengan kuasa. Saya tahu bahwa nama Yesus, ketika saya mengandalkan nama Yesus, saya punya kekurangan akan dipenuhkan. Saya akan jalan dengan tanda-tanda heran. Saya pergi ke sana, saya sampaikan untuk orang Ordo, apa itu in Jesus name? Saya tanya untuk orang Ordo, siapa yang pernah usir setan? Tidak ada yang angkat tangan. Baru saya tahu mereka punya pistol, mereka punya senjata, tapi mereka tidak punya peluru. Ada yang punya pistol dengan senjata, dengan peluru, tapi mereka tidak tahu tembak. Tapi hari ini saya mau sampaikan untuk jemaat Tuhan, kita harus bisa tahu cara tembak. Kita harus bisa tahu cara kokak magasin. Kita harus bisa tahu bagaimana kita ukur. Firman Tuhan berkata, seperti anak panah di tengah pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Tapi bukan anak-anak muda saja, orang-orang tua juga harus tahu cara tembak. Harus tahu cara tembak, sasaran yang tepat untuk bagaimana kita bisa tembak. Ketika saya bergaul karib dengan nama Yesus, saudara, saya bukan tinggal di Marau saja, tapi saya ada perubahan-perubahan yang terjadi. Saya bisa berangkat dari Marau ke Manokwari, saya bisa ke Serui Nambire, saya bisa ke Jayapura. Bahkan Yesus bisa ambil saya ke PNG, bahkan kembali Yesus bisa ambil saya ke Jawa, bahkan kembali ke Biak. Saudara lihat, saya bicara dengan saudara, hati saya tercengang karena beberapa hari ke depan, beberapa bulan ke depan Tuhan akan ambil saya keluar lagi. Tapi saya selalu menangis untuk jemaat GPD Bukit Kalvari Marau. Walaupun kita penuh dengan kekurangan, mungkin keterbatasan. Karena saya keluar, saya menangis Tuhan. Nanti tidak ada yang main piano. Tapi saya bisa sampaikan kepada jemaat Tuhan, kalau ketika saya keluar, jemaat jangan merasa kehilangan. Karena kita masing-masing harus mengerjakan, kita punya bagian, kita harus ambil alih. Walaupun kita tidak tahu apa-apa, tapi kita harus tergantung kepada Tuhan. Saya mempunyai pergumulan yang besar untuk generasi yang terhilang di bangsa saudara. Sudah hampir 15 tahun saya berdoa untuk generasi yang terhilang. Tidak pernah saya biarkan saudara. Kalau mungkin saya mengalami kecapean, saya bicara dalam hati Tuhan. Hari ini saya berdoa untuk generasi yang terhilang. Hari ini saya berdoa untuk gereja Tuhan yang terhilang. Hari ini saya berdoa untuk generasi Tuhan yang terhilang. Atau mungkin orang-orang kepercayaan Tuhan yang semakin hari semakin dingin dengan kasih mereka, tidak mau datang beribadah, tidak mau tergantung kepada Tuhan. Itu yang seringkali terjadi dalam hidup saya, saudara. Ini bukan hal yang biasa, saudara. Saudara,
ketika saya melayani di Organda, Padang Belang Organda, satu ibu dia katakan, kok tidak pegang pelayanan kan? Tidak, saya tidak pegang pelayanan, saya tidak jadi gembala juga. Organisasi tidak pernah latih saya menjadi seorang gembala. Kalau begitu, kok dia urus surat domisili, kok beri ijazah. Saya kasih masuk kok kerja di dinas sosial provinsi untuk tangani proyek bagi lapangan saja. Kalau saya tidak punya pengalaman kerja, tidak apa-apa, aku cuma berdiri lihat saja. Yang penting habis pulang aku terima gaji. Saudara, pekerjaan itu datang. Saya puasa selama 3 hari di dalam kamar. Saya tanya Tuhan, kira-kira pekerjaan ini untuk saya menetap di kota Jepang dan tidak pernah kemana-mana atau tidak. Tapi saudara, waktu saya berdoa selama 3 hari saya puasa, informasi lagi kepada saya untuk harus saya berangkat dari Jayapura kota, saya harus pergi ke Bongo. Maka berdepan di kerjaan nanti hari Rabu saya akan berjumpa dengan engkau. Tetapi hari Selasa saya sudah keluar ke Bongo dan berjumpa dengan kakak itu. Saya sampai di Bongo, dia telepon saya. Ada di mana kakak saya ada pelayanan? Waktu kakak tegur, kakak bawa pergi untuk lapor. Nanti masalah jasa dan lain sebagainya itu nanti di belakang ada orang dalam yang sudah atur. Saya bawa nama Yesus ke Bongo. Di sana Tuhan buat mujizat, saudara, tidak ada apa-apa, tapi nama Yesus yang saya bawa ke sana. Saya lihat perubahan yang terjadi. Banyak orang di kampung Kaptiau menerima Yesus. Mereka datang kepada Yesus. Saya baru lihat, wah, ini apa yang Tuhan buat. Saudara, hari itu satu gereja itu mereka semua menangis. Saya bilang, saya datang tidak bawa apa-apa. Saya anak dari kampung Marau. Kalau saudara pergi ke kampung Marau, lihat keberadaan saya di sana. Tapi saya datang di distrik Bongo ini, di kampung Kaptiau, saya membawa nama Yesus. Orang-orang merespon tentang kasih Tuhan. Waktu firman dibentangkan, mereka mulai rasa kehilangan. Mereka datang kepada Kristus. Ada yang datang kepada saya dan katakan, hari ini saya ingin saudara doakan saya sehingga keluarga saya diberkati. Ada yang datang dengan persoalan dan ada anak kecil yang datang dengan telinganya tuli. Mereka berkata, kakak nanti berdoa untuk anak ini. Tapi hari itu saya katakan, kalau mama percaya Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mama beriman, mama punya anak yang punya telinga akan disembuhkan Tuhan. Saya cuma tahu berdoa dan saya cuma beriman, tapi Tuhan yang akan menjamah telinganya untuk mendengar. Waktu ibadah selesai, banyak orang merespon tentang kasih Tuhan, saudara. Ibu-ibu mulai datang. Tadi itu saya dengan Alvin waktu mereka lihat biasa-biasa saja. Tapi hari Minggu saya diberikan kepercayaan dari Bapak Wilayah untuk melayani. Ibu-ibu itu mulai datang. Mereka mulai bawa biaya-biaya yang ada di rawa datang. Mereka mulai ambil ikan, ambil kelapa, ambil sayur dan lain sebagainya, ambil ke pastori. Mereka katakan, Bapak Pendeta, tolong berdoa untuk ini, untuk berkat-berkat, tolong berdoa untuk keluarga kami. Alvin mulai masuk ke dalam, dia bilang, Songa, all tingin you pas saya. Nami Fani tuh. Alvin bilang, bah, kalau bilang Songa itu seperti pembesar gereja begitu. Dorang ini pikir murni kau ini pendeta. Dorang pikir kau ini pastor. Sampai dorang bawa barang-barang ini atas. Saya bilang, Alvin, dorang bawa untuk Yesus. Hari ini kalau Yudi meneraikan dengan nama Tuhan, orang akan terdepan dengan apa yang Tuhan berikan kepada engkau. Mereka membawa berkat-berkat kepada engkau. Hari ini kalau saudara memberi untuk orang yang tidak punya, saudara akan jadi berkat itu mengalir dan tak pernah tersentak. Hari ini kalau saudara menceritakan apa kasih Kristus dengan 1 dan 2 orang yang saudara jumpai, saudara akan lihat, saudara akan menjadi berkat. Nama Yesus akan membawa saudara pergi. Nama Yesus akan membawa saudara pergi. Dan itu bukan hal yang biasa. Hari ini, kalau saya dan saudara dipercayakan dengan nama Yesus, kita tidak akan berdiam di satu kota. Dan nama Yesus akan dibawa saudara meditasi bangsa-bangsa. Ini tahu bahwa kemarin kita dengan saya di meja makan. Adik, kakak sudah berdoa untuk Tuhan harus kirim orang untuk menangani musik ini. Hari ini Bapak Benten tinggal di kota Mangkuharto.
untuk membangkitkan gereja ini. Karena musik ini tinggal tapi tidak ada pemain. Saya boleh katakan hari ini Tuhan berperkara Bapak Menteko jadi orang Manokwari. Kita jemaat yang bisa mempersalahkan satu sama yang lain. Hari ini Tuhan keluarkan potensi Tuhan berkembang. Tuhan akan ambil koin lewat apa yang Tuhan berikan hari ini. Komentar melayani Tuhan di sini. Karena Tuhan akan melihat tanda-tanda heran terjadi. Dan di kampung Marau ada banyak anak-anak muda, ada banyak jemaat Tuhan akan bermain musik ini. Supaya mereka juga tahu bagaimana melayani Tuhan. Hari ini gua harus pergi karena gua harus kembangkan apa yang Tuhan berikan untukku. Jemaat Marau akan berdoa untuk Tuhan akan mendatangkan orang-orang juga untuk bisa duduk di atas alat musik ini. Kemarin malam lagi katakan, kakak saya ingin sekali untuk bermain, tapi saya baru belajar. Oh, tentu saja nanti Tuhan yang berperkara. Tidak pernah orang latihan kami. Siapapun tidak pernah latihan kami. Roh Kudus mengambil kami ketika kami percaya dengan nama Yesus. Bahwa kami duduk di drum, kami duduk di piano, kami duduk di bass. Jadi ketika kami main dengan orang-orang yang frustoleo, kami hilang kendali karena kami bingung endingnya di mana. Tapi kalau saya main piano, Yakob toki drum, Reno main bass. Wah, atau mungkin kakak Yobi main bass, cocok sekali. Tapi kami ini tidak sekolah, tapi kami mengandalkan nama Yesus. Kami bisa bermain. Ini yang Tuhan akan buat untuk kami ketika kami berespon di kasih Tuhan. Waktu saya dengan Reno keluar mau masuk, mau lari di lampu merah untuk kami lihat ada bus yang masuk. Ini mungkin kakak Yusuf. Waktu kami sadar, saya lihat oh kakak Yusuf. Kakak Yusuf langsung dia langsung respon. Woi hamba, haleluya. Waktu pegang tangan kakak Yusuf bilang hamba. Dari kedatangan hamba ke hamba dulu. Membuat sampai hari ini kami goncang Kabupaten Sudiori dengan nama Yesus. Kami diberikan kepercayaan dari ketua BPD. Kami masuk dari gereja ke gereja. Kami bangkitkan generasi muda. Kami bangkitkan jemaat. Hamba kamu datang ke sana untuk Tuhan ambil kami bangkitkan. Dia bilang hamba bukan kami dua tapi Tuhan yang datang ke sini. Dia cerita dan tercengang-cengang. Dia bilang apa yang Tuhan buat luar biasa. Ada mujizat kesembuhan terjadi. Orang semakin hai datang kepada Yesus. Ada mujizat yang luar biasa. Sampai di akhir cerita, saya dengan Reno rencana musik bensin. Tapi di akhir cerita, dia bilang hari ini kan bisa semangat sekali. Tapi kalau dapat itu dapat apa jadi? Ini kamu tanggal sendiri dapat dompet nanti kasih keluar 50.000. Dikasih. Saya bilang ya Reno, ini mujizat Tuhan. Kita jalan dengan nama Yesus. Ada mujizat yang terjadi. Sebentar dalam kecepatan tinggi, saya dengan Reno lari. Saudara kira-kira jam 7 malam, Reno katakan, Bapak ini salah lapar sekali, tapi uang cuma 20.000. Uang 20.000 itu saya harus pakai beli obat asam efenama. Dalam perjalanan lampu merah, dalam perjalanan tujuan kami mau naik ke kantor bupati. Saudara dalam kecepatan tinggi sana lebih. Ada barang biru yang melayang. Sampai Reno 50.000. Itu kata Bapak dia boleh bagaimana? Putar 50.000. Kita belum di rumah makan Rapala, kita belum kembali. Saya tadi di sini bilang, yang benar Bapak saya itu sabar. Dia bilang gitu sambil jalan dia, saya kasih suara api, Bapak saya kontak tim sender, Bapak saya sender di jalan itu Bapak sedang, Reno boleh kepada 50.000 di bawah. Kalau kita jalan beriman, kita jalan ingat perkara surga saudara. Tuhan akan buat berbagai macam cara. 50.000 tinggal di bawah gorong-gorong. Reno itu kami di dalam Bapak deh nasi goreng pegang. Orang kalau belok langsung lari ke Samoa. Di sebelah Tete Warpur, Tete Muntir sebelahnya ada nasi goreng. Terus persiapan masuk maka Tuhan buat mujizat. Bapak Sari lewat, terus kasih suara di lantai dan bilang uang cuma 20.000 tidak masuk makan saja. Bapak Sari lewat. Hari itu Tuhan buat mujizat. Saudara, cuma dengan nama Yesus. Tidak ada 1.000 apapun. Tapi Reno bilang kita tuh harus keluar dari sepihak. Karena tanggal 12 ini kita ada belajar ada kuliah adat. Dari Manggar Pantai, ayat dengan Darius antara kami dua tidak ada 1.000 di satu. Tapi sebelum kita keluar 3 hari
3 hari kemudian orang tua harus pulang dengan bilangan 1.000 di saku. Ayub dengan Darius antar kami dua juga dengan pikiran ragu dan malu. Tentu drop kayu mulai ada uang. Sedangkan ketua wilayah harus disampaikan untuk Bapak Gembala GPDI Siung untuk harus hari Minggu Reno melayani di GPDI Siung. Saya melayani di GC Mati Wangkar Pantai, tapi keputusan untuk harus keluar tanpa 1.000 di saku. Saya langsung baku chatting dengan Reno jalan dekat sedang begini. Wih, kita tahu nih. Reno bilang, tenang saja, tentang kiriman Tuhan akan berperkara. Dalam perjalanan kita lari sampai di pemukiman baru masuk di kampung Yaro, langsung ke kepala sekolah. Yaro di telepon. Saya lihat begini, kepala telepon, dia udah jauh bilang, ada posisi di mana? Hari ini berangkat kan? Iya kakak berangkat. Sudah datang ke rumah, kakak sudah siapkan mobil, ada tinggal di rumah. Darius dengan Ayub bilang, ayo hamba, apa yang Tuhan buat ini? Dari Wangkar Pantai ke sama pusat itu tidak dekat, saudara. Saudara lain dari Makin Bodi sampai di Isrom sana. Dari Makin Bodi sampai ke Isrom. SP1, SP2, Kali Bumi, mulai lari dari ini punya kampung-kampung ke kampung-kampung sampai ke kota, keluar dari kota lagi sampai pelabuhan di kampung-kampung di Saka Pusat sana. Tapi Tuhan sediakan mobil Avanza. Pak Guru sendiri yang ambil. Waktu saya dengan Reno pindah dari Ayub dengan Darius, kita pindah ke mobil, angkat barang-barang, Pak Guru atur dalam perjalanan. Sementara tiba firman, Pak Guru bilang, aduh, terima kasih. Tapi cuma kami keluar, Reno sudah berdoa, saya berdoa untuk Pak Guru, berdoa untuk rumah ini, proteksi tempat, semua pekerjaan dan lain sebagainya. Usaha mereka ini harus berdoa supaya mereka membuat berperkara dan keluarga mereka. Dalam perjalanan Reno dan tidak uang, saya langsung kirim pesan ke Ambaroi. Amba, ada uang 100.000 buka bangsa dengan Amba Reno dulu. Ambil timbul keraguan di sana. Wah, tidak ada uang. Baru katanya kapal kesuai Mas Rei itu sudah ada di dermaga. Jadi tujuan Pak Guru ini langsung ambil ke sini, lepas di pelabuhan, langsung suami istri saksikan pesan yang Reno naik loh. Jadi aduh, bagaimana nih kalau sampai di pelabuhan? Sedangkan rapid test 150.000. Baru bisa naik ke laut, pelabuhan Gambira itu susah saudara, harus naik ke laut. Reno berkata, tenang lihat apa yang Tuhan mau buat. Kita sambil dimaki kepala sekolah dia belanja minum, air semua, cemilan-cemilan dalam perjalanan sementara makan. Saya bilang apa? Saya baru ini belum balas, kayak tambah balas. Hamba, saya juga melayani tak bisa kosong nih. Air, Reno bilang Abri, Abri. Jangan panik, masih ada Bapak di pihak ini, Bapak kirim uang. Saya bilang Tuhan, tenang beriman, bukan tenang minta-minta, tapi tenang mau lihat apa yang Tuhan ketika kita bergaul tarik dengan nama Yesus. Sampai di pelabuhan begini saudara, orang yang ada di Madinah, kalau tidak cek informasi kapal yang masuk itu nama Wainame, itu bukan Mas Rei. Sampai di pelabuhan langsung tidak jadi naik di kapal. Ternyata Tuhan buat lain kita tikun ke Madinah. Waktu masuk di Madinah, kita tiba di Madinah, satu kita dengan sukacita. Ada perubahan yang terjadi keluarga mengandalkan Kristus, saling berpelukan. Haleluya, puji Tuhan. Hamba Tuhan, kemarin karena datang karena tidak singgah di rumah. Karena berlanjut, tidak bisa Tuhan yang tikun kata kemari. Waktu masuk dulu di sukacita langsung ke kepala sekolah mulai ikut duduk waktu kita cerita firman. Mama Tina mulai panggil istri dari kepala sekolah. Ibu, mari dengan saya di dapur, bikin minum, cerita firman di belakang. Ternyata itu keluarga. Kepala sekolah punya istri ini perempuan Aryo, marga Mepa ya, marga Mepa. Dibilang adik kakak berdoa selama bertahun-tahun untuk biar timur itu harus dimenangkan Tuhan. Tapi hari ini kakak lihat teman dari kampung Marau, kakak datang kemari kata Pak Firman kata orang. Maka mereka ambil kami dua untuk melayani di Harvest Generation, orang punya tim. Di sana Tuhan buat mujizat. Kami sementara cerita di situ, Bapak Dina masuk ke berikan tangan dan haleluya puji Tuhan. Hari kedua, organisasi tadi saya jadi pendeta tadi. Waduh, saya ini belum punya pengalaman. Saya percaya saya kuat hari ini lagi ini. Bantuan semua, dengan dalam tempatan dalam pelayanan. Kakak Tuhan berikan hal yang luar biasa hari ini.
penuh kesemangatan, dia mulai keluar di kita pergi ke pelabuhan dulu deh. Tidak tahu di dalam hati, jam 5 sebentar itu ada kapal lagi keluar, sabuk 81. Di Wasur menunggu dia. Karena mereka tadi, karena minggu puri tidak ada kapal, mereka bilang, Bapak deh, berangkat. Tidak ada uang. Kita telepon ke dia, dia itu siap kakak sih. Apa bisa bantu kak? Tidak ada uang sekali. Dia itu langsung balik. Tidak ada uang. Apa bilang pasal dulu kan? Dia beberapa menit kemudian kakak telepon bilang, kirim nomor ini kakak. Ada 200 ya. Untuk pembelian bukan langsung senyum. Betapa hebat pasal Tuhan. Pak Guru bilang kakak saya kasihkan apa-apa. Kakak bilang terima kasih juga. Pak Guru dong kami. Kakak sudah kirim uang 200.000, Tuhan sudah gerakan. Mujizat Tuhan sudah nyata. Dina masak untuk kami Tuhan makan. Tidak pikir lagi uang mana untuk bayar rapid test untuk masuk di sana. Mulai mandi di macam semua itu lengkap. Terlalu lupa melihat apa yang Tuhan buat ketika kita bergantung kepada nama Kristus. Waktu mulai keluar dari air mandi ini, mulai keluar ke pelabuhan, Dina dengan kakak Seth mulai antar ke sana, lihat turun. Siang dia punya lagi, lebih diri tentang itu bapak ini saya tidak ada untuk kasih bapak ini. Saya beli air saja, beli air. Dia bilang gue lagi ini sudah masuk kan kalau iman sudah masuk berarti tidak naik kalau darah sih tenang beli ya. Nanti gue bilang tenang terima berkenapa tenang meragu lagi. Hari ini tenang terima Yesus akan berperkara. Saudara sampai di pelabuhan kakak saya bilang kasih tas kemari. Jadi dengar saya karena kan tuntas karena jalan ke laut. Jadi dengar saya jalan di orang yang periksa tapi itu sampai ke laut lalu tas. Kakak saya mulai begini putar-putar darah. Dia bilang gitu tidak jalan. Jalan ke laut sampai di KPT laut begini. Kemana? Mau ke laut sih itu. Mau antar barang. Mana barangnya? Kamu juga ambil. Wah, tidak ada tas berhantar mau antar barang. Mau berangkat kan? Oh, jalan. Sampai di laut, duduk di tangga naik. Langsung stop pertama, stop kedua, langsung tangga mau naik. Kakak sini ini belum datang, ini itu tas belum tiba ya. Tangga sudah mau terlepas, kakak saya tiba langsung ditiba dengan tiket tua. Nabi dia bilang itu tidak mahal, sudah cuma 35.000 saja, tapi bayar tapi tidak 150.000. Tapi orang yang naik semua itu tahu sehat walafiat dalam perlindungan Tuhan. Tidak ada yang sakit corona. Tapi orang bagi kesempatan untuk uang besar di darat. Itulah orang-orang yang tidak dekat dengan kasih Kristus. Mereka mengambil kesempatan dalam kesempitan untuk kepentingan diri sendiri, tapi mereka tidak bisa melihat kekurangan orang yang jalan dalam keterbatasan. Hari ini kalau saudara mempunyai surah berikan kepada orang yang tidak punya. Bapak Warku, Bapak Daud dengan Bapak Amos dari Raja Ampat sampai di Sorong, mereka urus rapid test di Raja Ampat. Tapi sampai di Sorong, rapid test di Raja Ampat itu tidak takut untuk pakai naik diurus rapid test di Sorong lagi. Wah, ini bagaimana? Om Stanley marah-marah begini bukan di dalam paket ini nanti. Tapi orang yang memiliki kepentingan sampai orang tua itu harus rapid test kadang di Sorong. Rapid test sendiri Raja Ampat dan berguna. Rapid test di Sorong yang berguna mereka pakai naik. Hari ini orang yang berkepentingan. Tapi saudara Tuhan buat mujizat dalam perjalanan. Dari Nabi Wasur Manokwari, kakak gua ambil suruh Bapak Beten yang kami bermakan dalam perjalanan dari Manokwari Biak. Kami tiba sampai di pelabuhan Biak. Orang dari Nabi telepon, Vitalis, kau jemput apa Tuhan langsung mobil parkir di pelabuhan. Saya kata ini belum masuk. Shalom kakak, Adi sudah tiba di Biak. Ini baru sadar ini, sudah saya barang-barang untuk mau turun. Iya, itu kakak sudah telepon, ada Vitalis untuk jemput langsung bawa ke Kampung Marago. Saudara, Tuhan berperkara. Nabi Elia di Sungai Kering, tapi burung kakak ambil roti sampai di Sungai Kering. Hari ini kan saudara melihat berkat-berkat Tuhan, saudara ingin diperteraikan dengan nama Kristus, nama Yesus. Saudara akan jalan dengan tanda-tanda mujizat, keluarga akan diberkati Tuhan. Apa yang kita butuhkan, usaha atau mata pencarian kita setiap hari akan diberkati oleh Tuhan. Karena saudara menentukan sesuatu dengan nama Yesus, nama Kristus yang membawa berkat, nama Yesus
bisa atau tidak. Saya bilang, Tuhan, saya mau balik Bapak untuk buat KKR, tapi saya tidak mempunyai uang. Tanggal 1 harus saya, tanggal 3 harus saya berangkat dari sini. Saya harus berangkat dari dia berjuang ke Balikpapan. Tetapi maksud Tuhan itu lain, saudara. Kalau saya mau berangkat, maksud Tuhan lain. Tapi Tuhan kasih berkat. Berkat itu sudah ada sama saya. Sebelum hujan sediakan payung. Berkat itu saya sudah pegang untuk saya harus berlangkah pergi. Saya membawa nama Yesus. Tapi ketika kita membawa nama Yesus, ada perubahan yang terjadi, saudara. Tuhan sudah kasih uang, Tuhan sudah kasih semua, siap jalan saja. Tapi apa? Saya sendiri mengaku di hadapan Tuhan, kalau selama beberapa minggu belakangan ini saya tidak mengambil doa puasa, dan Tuhan belum izinkan saya untuk melangkah, karena Tuhan ingin untuk nama Tuhan dipermuliakan dan tidak dipermalukan. Mau pergi ke Balikpapan harus dengan jalan kosong, punya senjata tapi harus ada peluru. Di Balikpapan sana ada orang yang bisa mendemonstrasikan kuasa Tuhan, orang pintar di sana, orang hebat di sana. Saudara, kalau saya dari kampung ini mau pergi bikin apa di sana? Saya cuma jalan dengan nama Yesus. Saya percaya bahwa nama Yesus ketika saya datang, saya membawa nama Yesus akan perubahan yang hari ini. Ketika saya dan saudara dimeteraikan dengan nama Yesus, kekurangan itu tidak pernah ada dalam kehidupan kita. Keterbatasan itu tidak pernah ada dalam kehidupan kita. Saudara akan melihat berkat-berkat Tuhan melimpah dalam rumah tangga. Tidak ada persoalan, tidak ada masalah. Saudara akan menjalankan apa yang Tuhan mau, sehingga berkat itu mengalir. Berkat itu akan datang dengan sendirinya ketika saudara meresponi tentang kasih Kristus. Sampai hari ini saya tetap menandalkan nama Yesus, karena nama Yesus adalah nama yang luar biasa dalam hidup saya. Walaupun saya tidak mempunyai apa-apa, tapi saya terus mengandalkan nama Kristus, karena nama Yesus yang bisa membawa saya dan saudara untuk berjumpa dengan Tuhan. Efesus 1 ayat 19. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Ketika saudara melakukan sesuatu dengan nama Yesus, saudara melakukan apa yang Tuhan inginkan dengan bergantung dengan nama Yesus, sangat ada perubahan. Kalau saya kita bilang, kami itu bingung dengan kekayaan saya ketika dia masuk sampai ke dapur, dia bukan tempayan, dia berdoa ke kanan. Tuhan berkati keluarga ini supaya makanan di tempat ini dibentukkan, semua dia berdoa. Dia melakukan perkataan profetik dengan nama Yesus, sehingga ada berkat di sana. Ada mujizat-mujizat yang saudara akan lihat dalam rumah tangga. Apa yang saudara butuhkan? Lukas 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, dia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, dia tidak benar juga dalam perkara-perkara kecil. Perkara-perkara yang kecil juga kita harus lakukan. Kita